Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Afdillah dengan NIM 220404502064 kelas D, Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Keterampilan komunikasi. Keterampilan komunikasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan atau keterampilan utama yang harus dikuasai oleh konselor untuk menyelenggarakan praktik konseling. Selanjutnya, prinsip komunikasi. Prinsip dasar komunikasi merupakan hal yang penting esensial dalam kehidupan manusia, tidak hanya dalam proses konseling. Dengan adanya komunikasi, seorang individu bisa mengekspresikan dirinya serta membentuk jaringan sosial dan mengembangkan kepribadiannya. Nah, selanjutnya tujuan utama keterampilan konseling. Tujuan utama keterampilan konseling itu sendiri untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inderjin atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Selanjutnya, tujuan lain dari keterampilan konseling. Yang pertama ada supportive listening, memberi konseling, perasaan dipahami dan diafirmasi. Yang kedua, mengelola situasi bermasalah. Yang ketiga, problem management. Yang keempat, mengubah keterampilan buruk konseling yang menciptakan masalah bagi konseling. Yang kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat atau kata-kata ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa nonverbal. Kedua jenis keterampilan komunikasi ini mendasari hampir keseluruhan pengguna keterampilan konseling. Keterampilan konseling terbagi menjadi dua, yaitu keterampilan dasar dan keterampilan lanjutan. Keterampilan dasar konseling terdiri dari yang pertama, keterampilan penampilan yang meliputi kontak mata, bahasa tubuh, jarak, tekanan, suara, dan alur verbal. Yang kedua, keterampilan mendengar dasar yang meliputi pengamatan terhadap konseli, perilaku verbal, dorongan prafrasa dan membuat kesimpulan, refleksi perasaan dan mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, self-tending yang meliputi kesadaran diri, humor, sikap non-judgmental terhadap diri dan sikap non-judgmental terhadap orang lain, asli dan konkret. Selanjutnya, keterampilan lanjutan konseling terdiri dari yang pertama, keterampilan pemahaman dan penolakan yang meliputi empati tingkat tinggi, keterbukaan diri, dan konfrontasi dan kesegaran. Yang kedua, keterampilan perilaku, dan yang ketiga, keterampilan mengakhiri konseling. Selanjutnya, penerapan keterampilan komunikasi oleh Nelson Jones. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau percakapan ini terdiri atas pesan-pesan dikirim oleh konselor kepada konseli. Dengan menggunakan kata-kata dimensi, komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, rekod pembicaraan, dan kepemilikan atas pendaharaan kata-kata. Dimensi bahasa juga mencakup elemen seperti bahasa formal atau informal yang digunakan. Yang kedua, komunikasi vokal. Komunikasi vokal konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa respon si konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal ini mencakup 5 dimensi. Yang pertama, volume, artikulasi, nada, penekanan, dan yang kelima, kecepatan berbicara. Yang ketiga ada komunikasi tubuh, terdiri atas pesan-pesan dikirim oleh anggota tubuh, yaitu seperti ekspresi wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur atau posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor yang pertama melalui mata dan alis merupakan wahana pertama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Konselor dituntut memandang hanya pada wajah konseli dan senantiasa melakukan kontak mata dengan tepat.
Yang keempat, ada komunikasi sentuhan atau touch communication, merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait komunikasi sentuhan, yaitu bagian tubuh apa yang digunakan konselor untuk menyentuh bagian tubuh konseli yang disentuh, dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Selanjutnya ada komunikasi mengambil tindakan atau taking action communication, berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap muka, misalnya mengirim catatan tindakan lanjutan pada konseli. Nah, dapat disimpulkan bahwa komunikasi melibatkan aspek verbal, vokal, sentuhan, dan tindakan. Keterampilan komunikasi merupakan elemen utama dalam proses konseling. Penguasaan berbagai keterampilan komunikasi akan mendukung kesuksesan konseling. Dengan begitu, keterampilan komunikasi akan memberi peluang besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling.